Salah satu keputusan yang sangat berisiko buat Erick Thohir yaitu memecat Sintayong dan mendatangkan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia saat ini seperti kesebelasan timnas Belanda karena ada banyak naturalisasi di timnas kita itu yang dari Belanda. Ini prosesnya bukan spontan tentunya ya. Ini diakui sendiri oleh Erick Thohir bahwa ada banyak proses yang panjang sekali untuk menentukan siapa pelatih yang pantas untuk Indonesia. Ini pertaruhannya adalah Erick Thohir, nama baik Erick Thohir. Halo bro, kabar baik di sini. Semoga kabar baik juga di situ. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezeki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi menarik lainnya untuk kalian semua. Kali ini kita akan membahas berdiskusi tentang datangnya Patrick Kluivert ke Indonesia yang sudah resmi. Sudah deal dijadikan sebagai pelatih kepala untuk timnas Indonesia, yang mana ini sudah diungkapkan dan dibocorkan oleh Fabrizio Romano, salah satu jurnalis Eropa, jurnalis bola Eropa yang terkenal dan sudah kompatibel di bidangnya. Sebenarnya saya tidak mau membahas ini cuma karena ada beberapa hal yang dirasa penting untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Mau tidak mau saya harus berbagi biar kita tidak terjadi salah pahaman dalam mendukung timnas Indonesia ke depan, dan ini juga demi kebaikan timnas Indonesia ke depan, kebaikan kita semua warga negara Republik Indonesia. Oke, langsung saja. Salah satu hal yang perlu disampaikan adalah yang menjadi unek-unek di kepala saya, salah satunya adalah tentang datangnya Patrick Kluivert. Kenapa kok bisa Patrick Kluivert? Kalau misalkan memang mau pelatih Belanda, ada banyak orang, ada banyak pelatih, salah satunya adalah Van Gaal. Van Gaal saat ini mungkin salah satu pelatih yang dirindukan oleh PSSI untuk melatih timnas Indonesia. Mungkin ini tidak disampaikan ke publik, tapi saya menduga hal yang paling diinginkan oleh PSSI, yaitu oleh Erick Thohir, yang secara kapasitas dan kapabilitas tidak diragukan lagi terkait dengan bagaimana dia memimpin bola. Tentu dia menginginkan Van Gaal untuk melatih timnas Indonesia. Tapi apalah daya, Van Gaal mungkin tidak mau, salah satunya. Dan Van Gaal kenapa tidak mau, yaitu mungkin kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan saat ini karena terkena tumor, penyakit tumor itu menjadi salah satu faktor Van Gaal itu tidak mau melatih timnas Indonesia. Kenapa harus Belanda? Ya, kita sudah tahu sendiri. Timnas Indonesia saat ini seperti kesebelasan timnas Belanda karena ada banyak naturalisasi di timnas kita itu yang dari Belanda, dan itu sebenarnya tidak jadi masalah. Yang penting saat ini timnas Indonesia bagaimana bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan bisa berjuang, bisa menaiki tangga lebih tinggi lagi di Piala Dunia nanti. Salah satu keputusan yang sangat berisiko buat Erick Thohir yaitu memecat Sintayong dan mendatangkan Patrick Kluivert. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya bukan Patrick Kluivert yang diinginkan oleh Erick Thohir dan juga PSSI. Tapi apalah daya, itu menurut saya hanya praduga saja, bisa saja benar tapi bisa saja ini salah. Itu adalah rekomendasi dari Van Gaal yang diinginkan oleh timnas Indonesia, tapi beliaunya nggak bisa, sehingga kemudian merekomendasikan Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia. Terlepas dari beberapa latar belakang Patrick Kluivert, kita saat ini adalah fokus
harus mendukung timnas Indonesia siapapun pelatihnya, baik itu Sintayong ataupun Patrick Kluivert. Bisa jadi ini menjadi angin segar untuk timnas Indonesia karena pelatihnya dari Belanda. Bukan soal teknik, bukan soal taktikal di lapangan bagaimana memasukkan bola, tapi ini soal bagaimana mengendalikan ruang ganti, karena ujung tombak sebenarnya ada di ruang ganti. Jika di ruang ganti sudah mengalami hal yang tidak enak, itu bisa jadi salah satu faktor timnas Indonesia atau sepak bola lainnya akan menjadi rusak di lapangan. Saat ini saup-saup, siup-siup, sayup-sayup yang didengar oleh kita semua bahwa ruang ganti di timnas Indonesia saat ini ketika ada banyak naturalisasi yang datang dari Belanda, hubungan dengan Sintayong tidak baik-baik saja. Mungkin sebenarnya ini bukan hanya soal komunikasi, tapi juga soal culture, soal budaya yang tidak sama antara negara Sintayong dengan negara Indonesia dengan negara Belanda. Jadi kemudian itu mungkin salah satunya terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan ketidaknyamanan antara pelatih dan juga pemain. Seperti yang disampaikan oleh Erick Thohir bahwa dalam rangka untuk stabilisasi timnas Indonesia dan juga menjaga dinamika timnas Indonesia, sehingga kemudian selama 2,5 bulan hingga 3 bulan dalam pembahasan bagaimana timnas Indonesia mempunyai pelatih baru, yaitu yang pada akhirnya mendatangkan Patrick Kluivert. Ini prosesnya bukan spontan tentunya ya. Ini diakui sendiri oleh Erick Thohir bahwa ada banyak proses yang panjang sekali untuk menentukan siapa pelatih yang pantas untuk Indonesia. Dan saat ini kita tidak perlu meributkan ini Patrick yang mempunyai latar belakang atau memang dari CV-nya itu tidak begitu bagus dan tidak begitu mentereng, bahkan jauh di bawah Sintayong. Tapi lagi-lagi ini persoalannya bukan hanya pelatihnya. Ini persoalannya adalah timnas Indonesia yang menginginkan penyegaran di tubuhnya. Bisa saja sebenarnya Erick Thohir tidak memecat Sintayong hingga ada hasil yang dicapai, misalnya nanti 2 pertandingan lagi misalnya, karena itu sudah akan menentukan lolos tidaknya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 nanti. Dan itu nama Erick Thohir bisa aman dengan tidak memecat Sintayong hingga 2 pertandingan lagi atau hingga bulan Maret 2025 ini. Akan tetapi kita bisa sadar enggak, yang dilakukan oleh Erick Thohir ini adalah untuk Indonesia. Seperti yang diakui oleh Erick Thohir sekali, ini timnas Indonesia bukan milik siapa-siapa, bukan milik PSSI, bukan milik Sintayong, bukan milik Erick Thohir, tapi milik Indonesia. Sehingga kemudian keputusannya pun harus mempertimbangkan hal-hal yang sekiranya baik untuk Indonesia, bukan hanya untuk dirinya saja. Ini pertaruhannya adalah Erick Thohir, nama baik Erick Thohir. Jika kemudian pengambilan keputusan ini salah dan Patrick Kluivert tidak bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 nanti, ini tentunya Erick Thohir yang akan jadi tumbal, bukan Patrick, tapi Erick Thohir. Tapi jika kemudian timnas Indonesia bisa lolos, ya bukan Erick Thohir yang dibangga-banggakan, akan tetapi Patrick Kluivert. Dan ini dilakukan oleh Erick Thohir demi timnas Indonesia dan demi bangsa negara Republik Indonesia. Jadi seperti itu mungkin salah satu yang bisa kita bahas. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi di sini, tidak saling menghujat.
Tapi apapun itu, oke lah, siapapun pelatihnya. Saat ini kita fokus untuk mendukung Patrick Kluivert dalam menangani timnas Indonesia agar lebih baik. Kira-kira ini coba deh bandingkan kepada kalian sendiri. Misalnya nih ya, kalian kerja ke sebuah perusahaan. Ketika kalian sudah penandatangan kontrak, tiba-tiba pada saat itu ada banyak karyawan di situ atau bahkan bosnya sendiri mengeluarkan hal-hal buruk dari kalian. Kira-kira kalian enak nggak kerja di situ? Oleh karena itu, sama juga halnya, mari kita jangan terlalu banyak membongkar apa dan latar belakangnya Patrick Kluivert sebelumnya. Orang semuanya tidak sempurna, tapi mari kita beri kesempatan kedua untuk Patrick Kluivert memperbaiki dirinya, membawa timnas Indonesia ke masa yang lebih baik dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Bahkan kalau bisa kita juara. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Di sepak bola itu semuanya bisa terjadi. Kalau kita percaya pada Tuhan, semuanya itu ada di tangan Tuhan. Ya, mari kita jangan saling menyalahkan, jangan mencari kesalahan-kesalahan dari Patrick Kluivert, jangan mencari kesalahan dari Erick Thohir, dan jangan mencari kesalahan dari PSSI. Saat ini kita fokus bagaimana rakyat Indonesia semuanya mendukung Patrick Kluivert agar bisa menangani timnas Indonesia lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, silahkan tulis komentar Anda di bawah ini. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.